Dengan rasa takut dan cemas, aku memutuskan untuk mengirim pesan WhatsApp kepada ibu mertua. Kurang lebih isi pesanku seperti ini. Bu, kalau boleh, aku ingin melihat ibu seperti tadi lagi, di kamar belakang. Pesan itu terkirim, dan jantungku kembali berdetak kencang. Ingat, cerita ini hanya untuk hiburan dan pelajaran semata. Jika ada kesamaan nama atau tempat, itu murni kebetulan. Ambil sisi positifnya, dan buang sisi negatifnya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita nyata dari saluran Amirul Channel. Sebelum mulai ceritanya, mari kita berkenalan dulu dengan tokoh utama dalam kisah ini. Namun, demi menjaga privasi, semua nama dalam cerita ini sudah disamarkan. Tokoh utama dalam kisah ini adalah Andi, seorang pria berumur 35 tahun yang sudah beristri. Istrinya berusia 28 tahun. Andi telah berumah tangga selama beberapa tahun dan tinggal di rumah sendiri. Rumah mereka terletak sekitar 3 km dari rumah ibu mertuanya. Setiap hari Sabtu, Andi dan istrinya selalu bersilaturahmi ke rumah ibu mertua. Hal ini dilakukan karena ibu mertuanya tinggal sendirian setelah menjadi seorang janda selama 2 tahun. Mereka selalu menginap di rumah ibu mertua setiap Sabtu malam. Rutinitas ini sudah berlangsung cukup lama, dan tidak ada hal yang aneh atau istimewa selama kunjungan mingguan tersebut. Andi bekerja di sebuah perusahaan leasing motor terkenal di kota tempat ia tinggal. Suatu hari, cuaca begitu panas terik. Setelah selesai mengurus klien, Andi memutuskan untuk mampir ke rumah ibu mertuanya. Lokasinya tidak jauh dari tempat dia bekerja, dan niatnya hanya untuk beristirahat sejenak sambil minum air dingin. Setibanya di rumah ibu mertua, Andi melihat pintu depan tertutup, tetapi ternyata tidak terkunci. Ia masuk ke dalam rumah, menuju dapur, membuka kulkas, dan mengambil segelas air dingin. Saat itu, suasana rumah sangat sepi. Tidak ada suara, bahkan siulan burung pun terdengar jelas di tengah kesenyapan tersebut. Namun, tiba-tiba Andi mendengar suara aneh. Cik, cik, cik. Begitu bunyinya, berulang-ulang, dan semakin lama semakin jelas. Suara itu membuat Andi penasaran. Ia mencoba mencari sumber suara tersebut. Dengan langkah perlahan, ia mendekati asal suara yang berasal dari salah satu ruangan di rumah itu. Betapa terkejutnya Andi saat mengetahui bahwa suara itu berasal dari ibu mertuanya sendiri. Ibu mertuanya sedang melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebagai seorang wanita yang telah lama menjanda, ibu mertua Andi terlihat sedang mencari kesenangan sendiri di tengah kesepiannya. Andi merasa bingung dan tidak tahu harus bersikap seperti apa. Ia hanya bisa berdiam diri sejenak, berusaha mencerna apa yang baru saja dilihatnya. Setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk segera keluar dari rumah itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Peristiwa tersebut meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi Andi. Ia mulai memikirkan betapa beratnya hidup seorang wanita yang harus menjalani hari-hari tanpa pasangan. Mungkin, hal itu menjadi pelajaran bagi Andi untuk lebih memahami perasaan dan kebutuhan orang-orang di sekitarnya, termasuk ibu mertuanya. Begitu ibu mertuaku menyadari keberadaanku, dia spontan berteriak karena kaget. Refleks, aku langsung lari keluar dari kamar dan duduk di depan rumah. Jantungku berdegup kencang, dak-dikduk tak karuan. Perasaan campur aduk melandaku, aku tidak percaya dengan apa yang baru saja aku lihat. Selama ini, aku selalu menganggap ibu mertua sebagai sosok yang sangat kalem dan religius. Penampilannya yang selalu berhijab membuatku tak pernah membayangkan hal seperti ini. Aku merasa serba salah. Setelah beberapa saat merenung, aku memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Tak lama setelah itu, ibu mertuaku melintas di depan tempat aku duduk. Dia tampak mengabaikanku, seolah aku tak ada di sana. Mungkin dia merasa sangat malu karena kepergok olehku. Aku pun jadi semakin bingung. Pikiran liar terus berputar di kepalaku, membuatku bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Aku menunggu hampir sejam, tapi ibu mertuaku tidak kunjung keluar dari kamar. Akhirnya, dengan rasa ragu, aku memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Aku mengetuk pelan. "Bu, ibu, tidak apa-apa, kan?" tanyaku, mencoba memancing reaksinya. Namun, tidak ada jawaban.
Aku mengetuk pintu beberapa kali lagi, tapi tetap tidak ada respons. Karena khawatir, aku memutuskan untuk membuka pintu kamar secara perlahan. Dan di dalam kamar itu, aku melihat ibu mertua sedang menangis terseduh-seduh. Ibu tidak apa-apa, kan? Ibu sakit? Tanyaku dengan nada khawatir. Dia hanya menggeleng pelan sambil tetap menangis. Aku segera meyakinkan, Bu, tenang saja. Saya tidak akan menceritakan hal tadi kepada siapapun. Meski aku mencoba menenangkan, ibu mertua tetap tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menangis tanpa henti. Rasa malu yang mendalam tampaknya membuatnya sulit berbicara. Aku terus berdiri di sana, melihatnya dari atas ke bawah, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Setelah beberapa saat, aku memberanikan diri untuk mendekatinya. Ibu mertua tampak terkejut dan menatapku dengan rasa takut, tapi anehnya, dia tidak menolak kehadiranku. Ibu, sudahlah, jangan dipikirkan terlalu berat, kataku, mencoba membangun suasana yang lebih santai. Setelah beberapa saat, suasana mulai mencair, dan kami akhirnya berbicara cukup lama. Meski begitu, aku masih merasa canggung dan gugup. Perasaanku campur aduk antara ingin berbicara lebih jauh, atau tetap menjaga jarak. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi ke dapur, mengambil segelas air minum sebagai alasan untuk menenangkan diri. Aku berpikir keras, mencoba merancang strategi untuk menghadapi situasi ini. Dengan rasa takut dan cemas, aku memutuskan untuk mengirim pesan WhatsApp kepada ibu mertua. Kurang lebih isi pesanku seperti ini. Bu, kalau boleh, aku ingin melihat ibu seperti tadi lagi, di kamar belakang. Pesan itu terkirim, dan jantungku kembali berdetak kencang. Tidak lama kemudian, balasan dari ibu mertua datang. Maksud kamu apa, Andi? Ibu tidak mengerti. Aku membalas pesan tersebut dengan jujur. Bu, tadi saat aku melihat keadaan itu, aku jadi merasa suka. Aku benar-benar kagum pada ibu. Setelah beberapa menit, ibu mertuaku membalas lagi. Kamu sebenarnya mau apa, Andi? Ibu sungguh tidak paham. Aku merasa dia hanya berpura-pura tidak mengerti. Maka, aku memutuskan untuk mengirim balasan yang lebih to the point. Namun, pembicaraan ini terhenti sementara, karena aku masih mencari cara terbaik untuk melanjutkan percakapan tanpa membuat suasana semakin canggung. Dengan tangan gemetar, aku mengetik balasan di WhatsApp, mencoba untuk lebih jujur lagi tanpa terdengar terlalu menekan. Bu, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, tapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Tadi saat aku melihat ibu, aku merasa ada ketertarikan. Aku minta maaf jika ini membuat ibu tidak nyaman. Aku ragu-ragu sebelum menekan tombol kirim, tapi akhirnya pesan itu terkirim juga. Jantungku berdegup kencang menunggu balasan. Tak lama kemudian, ibu mertua membalas. Andi, ibu tidak tahu harus berkata apa. Apa yang kamu katakan ini salah. Ibu tidak ingin kamu salah paham atau melangkah lebih jauh. Pesan itu membuatku semakin bingung. Aku merasa ibu mertuaku tidak benar-benar menolak, tapi juga tidak sepenuhnya menerima. Aku pun memberanikan diri untuk membalas lagi. Bu, aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa membohongi perasaan ini. Aku juga tidak ingin membuat ibu tidak nyaman. Aku hanya ingin jujur tentang apa yang aku rasakan. Setelah pesan itu terkirim, aku menunggu cukup lama tanpa ada balasan. Waktu terasa berjalan sangat lambat, hingga akhirnya aku mendengar langkah kaki dari arah kamar. Ibu mertuaku keluar dari kamar dan berdiri di depanku. Wajahnya masih terlihat lelah dan mata sembab akibat menangis. Andi, ucapnya dengan suara pelan, kamu ini menantu ibu. Kita tidak seharusnya membicarakan hal seperti ini. Ibu tidak ingin hubungan keluarga kita menjadi rusak. Aku menunduk, merasa sangat malu. Maafkan aku, Bu. Aku hanya bingung dengan apa yang aku rasakan. Aku janji tidak akan melangkah lebih jauh. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diri sendiri. Ibu mertua duduk di depanku. Wajahnya terlihat penuh pertimbangan, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk mengakhiri percakapan ini. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, Andi, ibu mengerti kamu sedang bingung. Tapi tolong,
Jangan sampai ini menjadi masalah besar. Kita harus menjaga hubungan keluarga kita tetap baik. Aku mengangguk, meski hatiku masih penuh dengan rasa gelisah. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup setelah kejadian ini. Perasaan itu masih ada, tapi aku tahu batas yang tidak boleh aku langgar. Setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk pulang lebih awal. Dalam perjalanan pulang, pikiranku terus dipenuhi oleh kejadian tersebut. Aku sadar, apa yang aku rasakan adalah sesuatu yang harus aku redam. Aku tidak ingin merusak keluarga, terutama hubungan dengan istriku. Hari-hari setelah kejadian itu terasa sangat canggung. Setiap kali bertemu ibu mertua, kami saling menghindar dan hanya berbicara seperlunya. Meski tidak pernah ada yang membahas kejadian tersebut lagi, aku tahu bahwa hubungan kami tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Aku belajar banyak dari kejadian ini. Betapa pentingnya menjaga batasan dalam hubungan keluarga, dan tidak membiarkan emosi sesaat menghancurkan segalanya. Meski sulit, aku berusaha untuk melupakan perasaan itu dan fokus pada keluarga.